Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Manajemen Pendidikan Islam, yang dimana kami beranggotakan 8 orang. Di sini akan melakukan sebuah praktek ibadah, yaitu bab tentang jenazah. Maka dari itu mungkin kita bisa simak bareng-bareng mengenai bagaimana praktek tata cara ibadah. Let's go. Mungkin yang pertama kita akan memandikan mayat terlebih dahulu. Di sini ada beberapa cara untuk memandikan mayat. Yang pertama, disiapkan air, kemudian air biasa. Kita pertama-tama kita basuhi mayat terlebih dahulu, meratakan semuanya dengan air. Ya. Bisa pakai selang, bisa pakai teko juga. Setelah itu dari kegiatan setelah diratakan, kita lanjut seperti halnya kita mandi besar. Maka sebelum mandi besar itu kita alangkah baiknya diwudukan terlebih dahulu. Jadi kita wudukan terlebih dahulu sebagaimana wudu pada umumnya, seperti itu. Oh ya, jadi sebelum kita melakukan pemandian itu, alangkah baiknya kita membersihkan kotoran-kotoran yang berada pada mayit, seperti itu. Maka lakukan kegiatan seperti untuk menguruskan dari kotoran-kotoran yang berada di dalam mayit. Nah, kita anggap sudah saja. Kita sekarang bersihkan kembali dari apa yang tadi sudah kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang ada pada mayat, seperti itu. Kita siapkan terlebih dahulu sabun dan sampo. Kemudian kita basuh tadi yang apa kita sudah basuh menggunakan air, dilanjut kemudian pakai sabun. Maka ketika kita melakukan penyabunan itu, ketika bagian kanan maka nyerong ke arah kiri dan sebaliknya pun seperti itu. Kemudian sebaliknya kita angkat kakinya terlebih dahulu, kemudian kita serongkan. Kita menggunakan sabun terlebih dahulu. Jangan lupa kepalanya pun dibersihkan menggunakan sampo. Kemudian bilas kembali menggunakan air bersih atau air yang mutlak. Yang ketiga ialah menggunakan kapur barus atau air kapur barus, ya, untuk mengawetkan jenazah dan menghindari dari bau yang memang keluar dari jenazah dan lain sebagainya, seperti itu.
tangannya juga ya, ini pakai kapur barus ya. Kemudian sebelahnya juga. Sebelum kita beres ke tahap pemandian, maka ada hal yang kita pakai, yaitu sebelum beres kita mewuduinya seperti wudu pada umumnya, karena setelah selesai pemandiannya seperti itu. Sebelum kita lanjut ke mengkafani, maka mayit harus kering terlebih dahulu. Oleh karena itu kita siapkan handuk seperti itu. Seperti halnya mensucikan mayit sebelum dikuburkan. Selanjutnya setelah mayit selesai dimandikan, kita mengkafaninya, yaitu rukun yang kedua. Nah, di sini untuk mayit laki-laki itu 3 helai kain kafan, untuk mayit perempuan ialah 5 helai kain kafan. Sini ada 3 helai, untuk mayit laki-laki. Kemudian dikasih amparan terlebih dahulu di bawahnya menggunakan samak, dan ada 5 tali untuk mengikat mayit. Oke, di sini kita rapatkan dulu kakinya. Kemudian kita pakai kapas untuk menyangga dari lekukan-lekukan supaya tidak cepat jatuh, karena ketika ditalikan itu dikhawatirkan berubah-ubah posisi mayitnya. Nah, maka untuk selanjutnya mengkafaninya, di mana pada mayat tersebut dikasih kapas, kemudian ada kamper juga di dalamnya seperti itu, untuk menghindari bau atau hal-hal yang tidak diinginkan, karena takut cepat membusuk dari sifat daging itu, seperti itu. Untuk kemudian kita mengkafaninya dengan semulia-mulianya kita memanusiakan manusia dengan secara perlahan-lahan seperti itu. Lanjut, yang kemudian dari proses mukafan itu menalikan mayit, yang dimana posisi tali pun itu kita simpan di sebelah kiri mayit. Kemudian cara mengikatnya pun tidak terlalu keras, tidak terlalu kencang, yang dimana nanti ketika penguburan pun itu akan dilepas kembali. Sampai gila gede tuh mayat. Lihat nafas di Selanjutnya ialah sholat. Nah, di mana di sini ada samak atau yang sering kita gunakan untuk lebih memudahkan untuk mengangkat mayit. Mungkin selanjutnya biasanya nanti dimasukkan ke dalam keranda, kemudian kita bawa ke dalam masjid untuk melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu sholat jenazah. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menyolati jenazah, yang dimana untuk jenazah laki-laki itu nanti posisi imam di bagian dada mayit, kemudian untuk ketika mayitnya perempuan posisi imam itu di kepala mayit. Seperti itu.
ada 4 tahap untuk melakukan 4 rukun ketika melakukan sholat mayit. Ada 4 takbiran karena sholat mayit itu tidak memakai ruku. Yang pertama ialah membaca surat Al-Fatihah, kemudian yang kedua ialah sholawat, yang ketiga dan keempat itu adalah doa untuk mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari kegiatan selama menyolatkan jenazah itu kita menghantarkan ke tempat peristirahatan terakhir almarhum, yaitu kita menguburkan ke dalam sebuah liang lahat. Di sini kita bisa lihat dalam proses penguburan pun kita serongkan tubuh mayit, akan tetapi sebelum menyerongkan dibuka kembali tali-tali yang memang sudah kita ikat pada waktu mengkafani. Pada proses ini bisa dilakukan oleh 3 orang yang turun ke dalam liang lahat untuk membumikan mayit atau almarhum ke dalam tanah seperti itu. Jadi prosesnya itu di dalam liang lahat itu posisi mayit miring menghadap kiblat, yang dimana biasanya di bawah si mayit itu ada gumpalan atau batu-batu yang memang berfungsi untuk menahan mayit agar tetap dalam kondisi yang stabil, yaitu menghadap ke arah kiblat, yang dimana posisinya miring ke arah kiblat ke kanan seperti itu. Dan talinya pun sudah dilepas. Kemudian nanti akan ada kayu-kayu yang memang menghalang dari tanah-tanah yang akan kita kubur agar tidak mengenai mayit terlalu menekan seperti itu, karena ditakutkan ketika tanah bercampur dengan mayit nanti akan cepat terjadinya pembusukan seperti itu. Nah, dalam kegiatan penguburan mayit pun ada proses yang dimana ketika penurunan mayit ke dalam liang lahat, ada orang yang mengadankan terlebih dahulu, sebagaimana ketika kita keluar dari rahim seorang ibu kita diadanin, dan begitu pula ketika kita meninggalkan bumi kita diadankan terlebih dahulu seperti itu. Dan kemudian ketika penurunan pun sambil kita membaca surat Al-Qadar, yang dimana hal tersebut insya Allah untuk bisa meringankan mayit atau almarhum ketika dalam proses pemakaman seperti itu. Ya, alhamdulillah mungkin segitu saja bagaimana tata cara kita mengurus sebuah jenazah dari proses pemandian, kemudian mengkafani, menyolati dan menguburkan jenazah. Semoga dari kegiatan ini atau proses dari tutorial bagaimana cara mengatur jenazah kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita praktekkan. Saya Muhammad Tariq Rizik dan rekan-rekan yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ke sini dong.